Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi mengenai Pi Network yang mana ini sangat penting untuk kita simak sama-sama ya, karena akan ada beberapa informasi yang berbeda-beda ya, yang tentunya akan saya kabarkan kepada kalian, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan tentunya ya, untuk kalian tidak gagal paham, jangan lupa ya, simaklah sampai selesai ya, agar tidak gagal paham, oke? Jadi di sini ya keterangan dari yang diposting oleh The Single ya, yang mana di sini dia menuliskan sebuah keterangan jual koin Pi untuk fiat saat ini bukan cuma merajalela ya, tapi sudah membabi buta dan terang-terangan. Karena dengan cara kalian penyerok dan pioneers recehan ya, maka koin Pi jadi semakin langka. Dan itu menjadi nilai besar bagi kami pioneers hold ya, atau yang menyimpan koin Pi-nya ya. Pioneers smart yang jaga koin Pi-nya karena nilainya akan melambung jauh di atas harga konsensus global ya. Dan segera tak lama lagi tombol pertambangan akan dihentikan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas tindakan kalian ya. Jadi sebenarnya ini sebuah sindiran berat ya untuk beberapa pioneers yang mana sudah melakukan penjualan koin Pi dengan uang fiat, yang mana harga Pi itu dihargai dengan recehan ya, seperti halnya menjual koin Pi di asumsi nilai satu Pi-nya itu Rp7.000 ya, ataupun juga ya semacam recehan lah ya, yang harganya kecil banget gitu ya. Dan selain kalian rugi pada saat nanti mainnet ya, karena nilai Pi sangat tinggi, kalian juga tentunya dengan asumsi nilai koin Pi yang kalian jual itu juga sangat belah banyak ya. Akibatnya akun kalian juga di banned ya. Jadi silahkan saja bagi kalian yang tetap saja ya mau menjual koin Pi dengan asumsi nilai Pi yang seharusnya dilarang ya, seharusnya tidak dilakukan ya, karena itu larangan dari pihak core team langsung, oke? Namun jikalau misal melakukan barter ya dengan asumsi nilai konsensus global seperti halnya pertukaran apalah semacamnya lah ya, namun dengan nilai ataupun jumlah koin yang kalian transfer ke pioneers ataupun seorang vendor tadi enggak berlebihan ya, minimal setidaknya itu ya satu koin Pi atau 0,001 koin Pi ya, itu sih masih wajar ya. Namun jikalau kalian bersikeras ingin menjual semua koin Pi kalian yang untuk bisa ditukar dengan uang fiat, silahkan, maka akibatnya akun kalian akan di banned ya. Dan di sini ada dari sebuah grup Pi Network Indonesia ya, community yang mana dibagikan oleh Edi Andriadi ya. Lalu keterangannya di sini, selamat siang sahabat Pi Network ya. Jadi kalau sekarang ya selamat sore ya. Selamat sore. Oke, saya yang membacakan di sini, jadi saya yang akan mengatur secara penyesuaian katanya ya, kata-katanya, oke. Selamat siang sahabat Pi Network yang berbahagia, yang sebentar lagi apa yang ditunggu dan dijalani dengan penuh kesabaran mengikuti alur proses step by step tanpa ikut-ikutan nyinyir yang ditunggu dalam enclosed mainnet akan segera datang, oke. Sahabat Pi, ada 3 marketplace lokal yang akan menjadi tempat barter pioneers Pi Network ke depannya ya. Yang pertama, Pi
P Market Indonesia ya, yaitu PMI, dan Express P yaitu di bawah naungan TPG ya, Foundation ya. Dan yang ketiga Pichen Mall Indonesia ya, atau di bawah naungan PCM Global atau internasional, salah satu pemenang hackathon bidang e-commerce barang dari 10 bidang lainnya ya. Dari ketiga itu saya ingin membahas satu saja, poin 3 satu saja ya. Jadi di sini poin 3 PCM Indonesia ya, maksudnya Indonesia mungkin ya, yang telah saya ikuti dan berpartisipasi dalam PC ya, atau voice chat ya, yang baru sempat saya ulas ya. Yang poin 1 dengan 2 secara garis besar sudah saya bahas di postingan sebelumnya katanya ya, di tanggal 31 Juli di tahun 2022 ya. Sahabat Pai, dapat saya infokan dan menyimpulkan, dilihat dari ketiga market tersebut, PCM lah yang mempunyai kesiapan dari berbagai aspek ya. Dan yang pertama, sudah mengumumkan akan launching pada tanggal 25 Agustus di tahun ini ya. Di tanggal 25 Agustus tahun ini, oke. Dengan pembaruan lewat Twitter ya, maksudnya dengan pemberitahuan lewat Twitter officialnya ya, dengan dipertegas lewat VC ya, voice chat ya, per user name ya, Pioneers, dan saya salah satu ikut bergabung katanya di dalamnya ya. Dan yang kedua, SDK sudah fix terkoneksi dan wallet mainnet sudah dilakukan testnet offline ya di Pichen Mall, khususnya di PCM Indonesia sebagai perwakilan dari PCM Global yang membawahi untuk saat ini 58 negara termasuk negara kita ya. Syukur alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk PCM lokalnya ya. Banyak negara lain belum ada PCM-nya dengan berbagai pertimbangan dan kesiapan mereka ya. Dan yang ketiga ya, kesiapan marketplace PCM Indonesia tentu akan didukung vendor sebagai pihak penjual dan Pioneers sebagai pembeli ya. Ada beberapa vendor dalam berbagai jenis usaha yang akan berkontribusi, namun pihak PCM belum mengumumkan. Tunggu tanggal 25 Agustus tahun ini akan terlihat listnya ya. Dan yang keempat, marketplace PCM Indonesia sebagai tempat barter sebagai mana menjembatani ya antara Pioneers dan vendor ya, telah mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran, kenyamanan dan keamanan dari transaksi tersebut dengan mengkoneksikan 3 dompet mainnet ya, dan dompet untuk menampung Pi dari Pioneers ya, dan B dompet platform yang akan menjadi lalu lintas pembayaran ke vendor. Dan yang ke C, dompet penarikan dari vendor ke platform PCM ya. Dari ketiga itu saling keterkaitan, dari pertama transaksi sampai barang-barang sampai ke Pioneers ya. Dan yang kelima, marketplace dalam hal ini yang saya bahas, Pichen Mall, hanya sebatas tempat barter dan tidak berperan atas harga yang ditetapkan vendor ya. Jadi seorang vendor lah yang mengatur harga di marketplace PCM ini pada tanggal 25 Agustus ke depan ya. Dan yang keenam, marketplace sebagai menjembatani antara Pioneers dan vendor. Soal besaran harga yang dikonversikan ke nilai Pi itu hak vendor, yang jelas harga yang wajar dan tidak melanggar ketentuan dari Pichen Mall ya, global, internasional, dan pihak core team tentunya ya.
Dari hasil post-post Twitter yang saya ikuti dapat saya tarik kesimpulan ya, kalau Pitchen Mall sebagai ekosistem terbesar Pi Network sebagai pemenang hackathon yang mempunyai perwakilan lokal, tiap negara tentu sudah mempunyai sertifikasi dari core team untuk wadah transaksi di marketplace yang ya dengan menggandeng ya vendor dari berbagai jenis komoditi barang. Tentu vendor yang berpartisipasi di PCM khususnya Pitchen Mall Indonesia ya sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari Pitchen Mall itu sendiri dan core team dan dari pihak core team tentunya ya. Dalam menetapkan harga vendor mempunyai hak akan tetapi tidak merugikan pioneers, dan pioneers bisa memilih secara cermat, akurat, penuh manfaat ya. Dilihat kesiapan vendor negara kita tentu tidak akan sama dengan vendor dari negara China yang mengikuti konsensus global ya, yaitu $314.159 ya. Mereka sudah siap dari segi apapun baik barang maupun jasa. Namun walaupun tidak mengacu ke nilai konsensus tersebut ya, namun tidak melanggar karena konsensus adalah bagian dari kesepakatan komunitas Pi yang besarannya tentu akan fix pada open mainnet nanti bisa sama bahkan akan melebihi melihat reaksi terhadap keberhasilan enclosed mainnet ya. Dan China adalah komunitas Pi terbesar, konsensus mereka akan berlaku dan kita sudah tepat mendukung ya. Untuk enclosed mainnet ini besaran harga di marketplace berbeda-beda ya. Yang penting tidak melanggar aturan. Nilai jangan terlalu rendah dan nilainya yang tertinggi itu menjadi pesan tersirat dari core team ya. Dan oke, saya ulangi lagi, untuk enclosed mainnet ini besaran harga di marketplace berbeda-beda. Yang penting tidak melanggar aturan ya. Nilai jangan terlalu rendah dan nilainya yang tertinggi itu menjadi pesan tersirat dari pihak core team ya. Jadi pihak core team sendiri jangan sampai ya kalian sebagai vendor di Pitchen Mall menjual harga barang yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan di sini, yang mana pihak core team ya ingin itu nilai Pi itu setidaknya tidak jauh dengan konsensus global yang sudah diselenggarakan ya, yaitu $314.159. Kalau menyalahi jauh ya dengan pendekatan nilai itu, maka otomatis kemungkinan besar kalian sebagai vendor ya akan tersingkir dari marketplace ini, yaitu Pitchen Mall ya. Oke. Jadi usahakan jadilah vendor yang bijaksana dalam menentukan nilai Pi ya. Dan di sini ya ada info-info yang berkembang yang bergulir saat ini bahwa barter dengan jumlah koin yang banyak misalnya 30 ke atas, akun akan terpantau dan bisa di-banned oleh pihak core team ya. Di sini perlu saya tegaskan, kalau di market tidak resmi ya, misalnya Anda melakukan P2P ya, misalnya via Telegram, WA ya, yang katanya grup barter atau apalah gitulah ya, tapi bukan marketplace yang resmi, itu menjadi pantauan dari pihak core team ya. Apalagi Anda transaksi di medsos dengan tren-trenan ya, dengan terang-terangan maksudnya di sini. Kalau di marketplace resmi berapapun besaran koin yang Anda keluarkan untuk barter itu sah, karena dalam lingkup ekosistem resmi Pi Network. Namun itu tentu terpulang pada kita untuk menilai apakah pantas koin kita untuk membarter seharga itu ya. Jadi di sini marketplace ya, Pitchen Mall
Indonesia ya, tidak bertanggung jawab terhadap harga, namun sangat bertanggung jawab menjembatani antara pioneers dan vendor ya. Dari awal transaksi sampai barang sampai ke pioneers ya, dengan menyiapkan perusahaan ekspedisi dengan sistem dapat melacak barang yang dikirim dan menggunakan ribuan kurir marketplace ya. Picenmal Indonesia mempunyai dua tanggung jawab kepada pioneers dan vendor tentunya. Marketplace dalam hal ini diwakili admin dan helper ya. Pioneers pemegang koin yang sudah KYC dan mempunyai available balance ya. Dan vendor sebagai penjual, semua kita adalah pioneers ya, yang tentu sangat ingin mendukung konsensus global namun mempunyai peran dan kemampuan masing-masing. Maka dari itu kita bisa memilih list harga di tiap marketplace jika sudah launching ya. Semuanya, dan dari ketiga market lokal tersebut saya lihat tidak satupun vendornya mengacu konsensus global. Tetapi itu tidak melanggar aturan, yang penting tidak merugikan pioneers dan berada di tempat yang resmi sebagai ekosistem besar yang mendukung penuh Pi Network ya. Jadi sahabat Pi yang berbahagia, mari kita manfaatkan marketplace yang sudah ditunjuk oleh pihak core team. Dan kita bersyukur sudah ada vendor yang akan berpartisipasi di tempat resmi, dan tergantung kita memilih barang dengan mengacu isi dompet kita masing-masing ya. Dan melihat asas manfaatnya ya. Ingat, koin kita tidak hanya berharga saat ini, namun nanti ketika open mainnet, puncaknya kebahagiaan yang kita rasakan tentunya ya. Namun tentu bagi yang mengerti akan nilai dan manfaat dari Pi ini, kalau sekarang jor-joran katanya ya, dan apalagi memfiatkan dengan receh, aduh, saya tidak bisa berkata apa-apa ya, hanya kita mengingatkan Anda akan menyesalinya ya. Nilai konsensus tidak menjadi acuan untuk nilai fix di open mainnet, namun itu sebagai dorongan untuk menjaga nilai koin ini tinggi dan tidak dimanfaatkan segelintir orang. Kita sangat mendukung konsensus global, namun ketika di marketplace resmi nanti vendor tidak sesuai dengan konsensus global ya, tentunya itu tidak melanggar karena harga vendor yang menentukan, namun secara wajar karena akan dipantau oleh pihak core team tentunya ya. Setiap vendor yang bergabung di marketplace resmi baik secara perusahaan maupun individu ya, berarti sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan marketplace dan core team tentunya ya. Belanja ia sepuasnya, dan berapapun Pi yang Anda keluarkan di marketplace resmi sah, namun itu tergantung pada diri masing-masing ya. Karena akun maksudnya akun balance kita ya, yang tersedia di wallet kita adalah hak penuh kita untuk dimanfaatkan ya. Dan yang terakhir, cuma saran sesama pioneers, barter ya pertama kali dengan laptop atau PC ya, dengan spek tertentu agar sama-sama kita pasang node di samping pencatatan. Desentralisasi di blockchain tentu menambah rate bonus kita. Ingat, semakin bulan helping mengalami pengurangan dan node ya. Salah satu menambah rate bonus penambangan sebagai peran keempat dari 3 peran lainnya ya, yaitu pioneers, kontributor dan ambasador ya. Saya sudah menggunakan node dan yang penting bonus rate yang lumayan ya. Demikian ulasan saya tentang marketplace khususnya Picenmal Indonesia yang menurut ofisialnya ya mulai melakukan trading pada tanggal 25 Agustus di tahun ini ya.
Dan sampai saat ini saya melihat marketplace PCM ya, ataupun Pichen Mall lokal kita yang sudah siap ya, baik sistem maupun semangat dalam mensukseskan enclose mainnet ya, maksudnya enclose mainnet dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keamanan dalam bertransaksi nantinya ya, ke depannya nanti. Oke. Semoga lancar dan tidak ada perubahan dan menjadi kado buat kita pioneers Indonesia ya, di hari kemerdekaan ini tentunya ya. Salam sukses selalu dan jangan lupa klik menambanglah selagi ada yang ditambang. Abaikan suara sumbang baik dari pemain koin iDrop ya, koin micin lah ya, yang pengen cuan instan maupun YouTuber ya, maupun seorang YouTuber yang sering mengatakan bebek dungu ya, siapa lain dan tidak bukan yaitu Patandra Teja. Jadi cuekin aja, nggak usah dibahas lagi lah ya. Dan mohon maaf ya, terkait di video saya sebelumnya saya membahas mengenai Patandra Teja, dikarenakan saya juga kesel juga dengan apa yang beliau jelaskan di konten beliau ya, yang mana membuat saya harus ya membahas mengenai itu tentunya. Dan oke lah ya, kita skip aja terkait penjelasan, nanti kesenangan tuh orang dibahas mulu lah ya. Oke, kita akan ke informasi lainnya. Lalu di sini saya harapkan pada seluruh pioneers agar senantiasa berdoa ya. Ingat jangan sombong ya. Salam sukses, kabar, berita gembira ya. Jadi seperti yang kalian lihat di bagian bawah ini ya. Hai, saya seorang pengusaha di Vietnam ya. Jadi ada seorang pengusaha di negara Vietnam. Jika Anda menyetujui barang apapun di 1 pai $314.159 ya, silahkan telegram saya di nomor telepon ini ya, katanya seperti yang kalian bisa lihat di layar. Saya siap terbang ke tempat Anda untuk bernegosiasi ya, menandatangani dan berdagang. Terima kasih ya. Jadi mungkin ini jadi solusi terbaik ya bagi kalian yang tentunya konsisten dalam asumsi nilai konsensus global ya. Dan di sini ada beberapa pihak pengusaha Vietnam ya, yang mana dia menawarkan untuk nanti menjual barang ke kalian ya. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa hubungi ke nomor telegramnya yang ada di layar ini ya. Jadi katanya dia siap untuk terbang ya ke Indonesia dan bernegosiasi dengan para pioneers tersebut ya, dengan pioneers tersebut dan berdagang ya katanya ya. Terima kasih. Jadi ini kabar yang sangat menggembirakan sekali tentunya, yang mana harapan kita semua juga koin pai kita bukan hanya bisa dijual hanya di Indonesia saja, namun bisa ke luar negeri juga tentunya ya. Insya Allah kedepannya sudah pasti itu terjadi, karena pihak Kortim sendiri sudah lantang memberi penjelasan terkait itu ya, yang mana nanti Pichen Mall ataupun ya marketplace ya, itu nanti misalnya kita ke marketplace pihak, maksudnya ke marketplace dari negara luar ya, misal dari Vietnam, China ataupun negara lainnya. Di situ kita mau melakukan pemesanan barang ataupun yang tersedia lah tentunya ya di marketplace itu. Nanti kita melakukan pemesanan barang dan akan diekspor langsung ke negara kita yaitu Indonesia. Oke. Jadi kalian harap bersabar saja, tetaplah menambang dan tetaplah konsisten mengenai konsensus global. Oke. Dan terkait informasi seputar pai ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya. Dan kalian tambah semangat lagi untuk terus menambang di pai dan terus konsisten ya untuk menjaga koin pai kalian, karena nilai pai kalian itu sangatlah tinggi ya. Karena pai network itu
akan terus naik harganya ya, dan tidak ada penurunan. Pi Network beda dari cryptocurrency lainnya, oke? Dan next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.